Di pusat pemindahan dan di rumah mangsa banjir di Aceh, bantuan pakaian masih tidak mencukupi. Malah ada lelaki terpaksa mengenakan pakaian wanita kerana sumbangan yang diterima kebanyakannya adalah baju terpakai yang tidak sesuai dengan keperluan mereka. Wartawan Esrawan Isat Akmal melaporkan dari Bandar Aceh untuk perkembangan semasa pasca bencana. Baik, saya kini berada di pos koordinasi Bandar Aceh. Untuk makluman penonton sekalian, saya telah berada di sini pada Isnin lalu. Dan pada ketika itu, saya ingin mendapatkan makluman terkini mengenai keadaan bagaimana proses distribusi barang bantuan kepada mangsa bencana di posko-posko di setiap kecamatan ataupun kawasan-kawasan yang terkesan akibat banjir. Kini pada hari Jumaat, saya berada di sini sekali lagi untuk mendapatkan perkembangan semasa dan juga apakah bantuan ataupun beberapa maklumat yang mereka perlukan pada masa akan datang, kerana menurut tinjauan yang saya lihat sepanjang berada di PD Jaya Biren dan beberapa kawasan lain, sebenarnya keadaan sangat mendesak, sangat teruk ya dalam kalangan mangsa bencana. Jadi tanpa membuang masa, saya bersama dengan Ibu Misrayana, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Aceh. Ibu, silakan. Baik Ibu. Okey, di belakang sikit Ibu. Alright, okey. Terima kasih Ibu kerana bersama dengan Esra Awani. Jadi dalam tempoh sudah lebih daripada 2 minggu ya bencana ini berlaku di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Jadi bantuan telah digerakkan, saya difahamkan bantuan telah digerakkan lebih awal. Namun kini apakah keperluan lagi daripada pihak relawan dan juga TKSK? Sekarang TKSK dulu saya jelaskan ya. TKSK ada di setiap kecamatan di seluruh Aceh di 290 kecamatan, dan tentunya sekarang yang lebih fokus kepada pendampingan dan pendataan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. TKSK hari ini juga sebagai korban di lapangan, bahkan mereka juga sebagai relawan untuk melakukan pendataan, kemudian pendampingan, terutama untuk masyarakat-masyarakat rentan seperti perempuan, lansia, kemudian anak-anak atau bayi, itu dilakukan pendampingan oleh TKSK di lapangan. TKSK juga melakukan pendataan seperti asesmen kebutuhan untuk mereka-mereka yang terdampak banjir. Baik Ibu, jadi dalam tempoh Ibu mendapatkan maklumat daripada relawan di lapangan, apakah sebenarnya kekurangan lagi dan adakah kawasan-kawasan yang sangat mendesak sebenarnya namun begitu terisolir lagi? Jika kita lihat di media tentu masih ada, dan beberapa TKSK juga sudah terhubung dengan kami di sini di Provinsi Aceh selaku ibu kota provinsi, dan sampai saat ini juga ada beberapa TKSK yang memang sama sekali belum bisa terkomunikasi bagaimana kondisi mereka di lapangan, kemudian mungkin karena pengaruh jaringan dan wilayah yang berat terdampak banjir ya, seperti di Aceh Tengah ada beberapa belum terhubungi. Tetapi dari beberapa yang sudah terhubungi itu memang mereka juga mengeluh tentang kekurangan logistik. Kita melihat kan logistik sangat banyak sekarang kan. Jadi menurut informasi yang kami terima dari TKSK, logistik di wilayah-wilayah dalam itu, di pedalaman itu masih sangat berkurang, dan kalaupun mereka menerima logistik hanya 2 kilo beras, dua bungkus mie instan. Jadi itu kan sangat terbatas, sementara mereka punya keluarga. Dan mungkin kalau di kem-kem pengungsian itu bisa masak bersama ya untuk logistik. Tetapi untuk masyarakat yang memang tinggal di rumah, mereka kembali ke rumah itu juga rata-rata kekurangan logistik. Karena kenapa? Pemerintah kan selama ini memfokuskan itu logistik di kem pengungsian untuk dapur umum, dapur bersama. Sedangkan yang pulang ke rumah yang berdampak banjir, baik itu membersihkan rumah dan sebagainya, mereka kekurangan logistik, dan mereka bagaimana untuk akses bekerja itu dan mencari nafkah itu tidak bisa selama banjir. Jadi karena penyebab-penyebab seperti itu yang dapat saya informasi dari TKSK, mereka juga kekurangan logistik. Baik Ibu, untuk yang terakhir mungkin Ibu boleh menyampaikan pesan kepada penonton Esra Awani, apakah keperluan dan juga bantuan yang diharapkan yang mungkin boleh diberikan dalam masa yang secepat ini?
karena saya sendiri juga sudah ke lokasi banjir, saya juga baru pulang di PD Jaya, sudah 3 kali juga bolak-balik ke PD Jaya. Untuk saat ini memang logistik sangat diperlukan, tetapi sekali lagi kita perlu menyerahkan logistik itu sampai ke dalam-dalam, tidak hanya di pinggiran jalan. Kemudian pakaian laki-laki di pengungsian ataupun di rumah-rumah yang korban banjir, yang berdampak banjir itu juga sangat kurang. Bahkan ada laki-laki kita melihat memakai baju perempuan, karena kan sekarang banyak yang mendonasikan baju layak pakai. Jadi laki-laki atau pria itu menggunakan baju daster atau baju perempuan lainnya. Kemudian pakaian lainnya yaitu pakaian dalam, seperti bra, kemudian CD, dan pakaian dalam anak-anak, serta susu formula untuk anak-anak, kemudian pampers dan selimut. Kemudian juga diperlukan obat-obatan. Dalam kondisi setelah banjir ini, banyak nyamuk. Jadi kita udah ke tempat pengungsian, banyak nyamuk, jadi sangat diperlukan lotion anti nyamuk. Lotion anti nyamuk. Kemudian di pinggir-pinggir jalan, karena abu bekas lumpur itu sekarang juga sudah banyak sekali dan menjadi polusi, jangan sampai pasca banjir malah timbul penyakit baru. Jadi kita berharap masyarakat juga diberikan masker dalam beraktivitas sehari-hari, baik di kamp pengungsian ataupun di rumah, untuk menggunakan masker untuk mengantisipasi penyakit lainnya. Baik, terima kasih Ibu Misra. Baik, itu dia tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Misra mengenai keadaan terkini di Bandar Aceh. Dan untuk makluman pendengar dan penonton Sarawani, dalam keadaan sebenarnya Bandar Aceh masih lagi putus bekalan elektrik akibat daripada bencana banjir yang berlaku di wilayah Sumatera yang menyebabkan proses pengaliran arus elektrik ke dalam kawasan-kawasan bandar telah terganggu. Baik, laporan seterusnya akan saya sampaikan di saluran sarawani.com dan juga saluran 501. Sekian.